Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-23 mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dari teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Karena ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tetapi jauh melampaui semuanya itu, hal yang terpenting adalah kita mengalami kepastian keselamatan. Karena kalau kita mencapai apapun, meraih apapun di dalam hidup ini, jika kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tidak ada artinya. Kematian itu pasti, dan setelah kematian hanya ada sorga dan neraka. Dan kalau kita mati nanti, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan? Artinya kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian ayat akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat dia disalibkan, saudara, ada begitu banyak orang hadir di situ. Dan saya rindu kita akan melihat bersama bagaimana respon orang-orang yang hadir di situ. Dan ada satu respon yang benar, dan responnya itu akhirnya membawa dia mengalami kepastian keselamatan. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat, saudara, respon yang pertama ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 34, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada orang-orang yang malah membuang undi membagi pakaian Yesus, yang mencari keuntungan saat penderitaan Yesus. Dan hari-hari ini, saudara, juga banyak yang terjadi demikian. Banyak orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan pengorbanan Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Ada orang yang hanya melihat penderitaan itu terjadi dan mereka hanya melihat. Tetapi ada orang yang malah pemimpin-pemimpin mengejek dia. Yesus sudah menderita, tapi ditambah lagi mereka mengejek dia dan berkata, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri kalau memang dia Mesias. Ada prajurit-prajurit juga yang mengolok-olok dia, bahkan mencucukkan anggur asam kepada dia. Lalu mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan ada lagi satu, saudara, di mana pada waktu Yesus disalibkan itu, ada dua orang yang juga ikut serta, tergantung di kayu salib bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Dan salah satu berkata, dan mereka itu berdua sebenarnya adalah penjahat yang sangat jahat. Dan salah satu dari penjahat itu berkata, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ada orang malah menghujat Yesus. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan tapi masih menghujat. Dia sendiri sudah menjelang kematian tetapi masih menghujat. Itulah respon orang banyak yang ada di situ, saudara. Ada yang mencari keuntungan malah dari penderitaan Yesus. Ada yang hanya melihat dan menyaksikan. Dan kemudian ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok. Bahkan ada yang menghujat malah. Tetapi, saudara, sekali lagi, tadinya ada dua orang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Salah satunya menghujat, tapi satu lagi, salah satu penjahat, saudara, penjahat. Salah satu penjahat itu, di ayat 43, Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lihat, saudara, ini adalah orang jahat. Tetapi di akhir kehidupannya, akhirnya yang terjadi adalah Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa luar biasa, saudara, seorang penjahat yang akhirnya mengalami kepastian keselamatan di akhir-akhir hidupnya. Di waktu-waktu terakhir dia hidup, dia mengalami kepastian keselamatan. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana penjahat tersebut akhirnya mengalami kepastian keselamatan. Apa yang dilakukan di akhir-akhir hidupnya? Apa yang dia kerjakan di detik-detik terakhir kehidupannya? Kita melihat yang pertama, kembali kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita lihat, saudara. Yang pertama di ayat 40, tetapi seorang penjahat itu menegur dia, maksudnya menegur temannya yang menghujat Yesus tadi. Katanya,
Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Waktu itu, waktu temannya berbuat kesalahan, dia menghujat Yesus, dia sadar bahwa itu satu kesalahan, dia tegur temannya. Artinya apa, saudara? Mereka ini adalah penjahat. Temannya itulah gambaran kejahatan mereka. Udah mau mati pun masih menghujat. Tapi orang ini yang tadinya sama dengan temannya itu, tapi kali ini akan ada satu kesadaran dalam dirinya akan dosa, saudara. Ada satu kesadaran dalam dirinya akan kesalahan. Sehingga akhirnya ketika temannya itu menghujat Yesus, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tegur temannya itu dengan berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Dia sadar bahwa itu kesalahan. Selama ini kebanggaan mereka adalah kejahatan. Selama ini mungkin mereka begitu jahatnya sehingga mereka disalibkan, karena salib adalah hukuman bagi orang yang paling jahat. Dan Yesus juga dianggap orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dirinya memang benar-benar Allah. Kedua orang jahat itu juga begitu besar kejahatan mereka sehingga mereka disalibkan, diberi hukuman yang paling besar. Nah, saudara, orang yang paling jahat ini akhirnya menyadari satu kesalahan, sadar akan satu kesalahan, sadar akan dosa, menyesal akan dosa. Jadi hal yang terjadi bagi orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus kepada dia. Kenapa? Karena sebelumnya sesuatu terjadi di dalam dirinya. Kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang akan mengalami kepastian keselamatan adalah orang yang menyadari keberdosaannya, menyesali keberdosaannya. Untuk mengalami keselamatan itu memang tidak butuh proses panjang. Sama seperti orang ini, tidak terlalu panjang prosesnya dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang yang dianggap sebagai orang yang sudah diselamatkan, padahal belum tentu orang ini atau orang tersebut mengalami satu proses kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, bahkan kalau kita lihat hari ini kehidupan kita, bukankah kita manusia yang bergelimang dengan dosa? Selalu saja ada dosa kehilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Kesadaran akan keberdosaan itu yang dialami oleh orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Dan dari kalimat-kalimatnya tersebut, saudara, bukan hanya kesadaran, tapi di sana juga terlihat adanya pertobatan. Ketika dia berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat itu menunjukkan satu pertobatan, saudara. Ketika dia berkata, aku wajar dihukum karena memang aku jahat selama ini. Itu kalimat ungkapan pertobatan. Jadi setelah mengalami kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa, orang ini juga mengalami pertobatan dalam dirinya. Itu yang membawa dia ke dalam satu proses kepastian keselamatan ketika Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, pertobatan itu merupakan satu proses yang harus dialami oleh orang yang rindu mengalami kepastian keselamatan, yang rindu mengalami sorga. Tanpa pertobatan, keselamatan itu tidak akan pernah ada. Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya
sebagai warga sorga, tetapi tanpa memiliki satu pertobatan, kesadaran akan dosa, dan mengalami pertobatan, orang tersebut tidak akan mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah hari ini saudara mengalami pertobatan? Setiap kita orang berdosa, saudara, siapapun saudara. Setiap kita orang berdosa, bergelimang dosa, dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa kehilapan, dosa yang tidak sadar kita perbuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya setiap hari itu dosa-dosa dan dosa, saudara. Hari ini kita harus sadar itu, dan kita harus mengalami pertobatan. Dan kemudian yang terakhir, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lihat saudara, tadinya pun dia sudah berkata ayat 40, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ada pengenalan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian ayat 42, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu juga dan sadar juga bahwa Yesus adalah Raja. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah Allah yang turun dari sorga untuk menyelamatkan dunia. Yesuslah Raja keselamatan itu. Di hari-hari, di detik-detik terakhir kehidupannya, saudara, ada satu kesadaran pengenalan akan Tuhan yang adalah pengenalan akan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Raja dalam kehidupannya. Saudara, untuk mengalami kepastian keselamatan, saya dan saudara harus mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Allah yang turun sendiri sebagai Raja orang Yahudi, Raja yang menyelamatkan, Mesias yang dijanjikan, yang datang. Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat saudara? Tanpa saudara memiliki pengenalan itu, saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Ketika orang ini menunjukkan ketiga proses itu, saudara, maka ayat 43 sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa kepastian keselamatan itu Yesus nyatakan kepada dia? Karena orang ini mengalami proses penyesalan yang mendalam, karena orang ini mengalami proses pertobatan yang sungguh, dan ketiga, karena orang ini mengalami pengenalan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus itu. Saudara, hari ini saudara akan kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan. Tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah saudara harus mengalami kepastian keselamatan. Karena tanpa mengalami kepastian keselamatan, apapun yang kita capai, satu saat kita akan mati. Dan kalau kita belum mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk neraka. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Milikilah kepastian keselamatan di mana ada penyesalan akan dosa. Kalau hari ini saudara masih menikmati dosa, itu artinya saudara belum memiliki penyesalan akan dosa. Yang kedua, milikilah pertobatan yang sungguh, saudara. Kalau hari ini saudara masih menghidupi dosa, mau saudara malah merasa tidak bersalah, saudara tahu itu dosa, saudara belum bertobat. Dan kemudian yang ketiga, miliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi kepada orang ini pada akhir-akhir kehidupannya. Kita tidak tahu, saudara, kita hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu saudara masih hidup besok atau tidak. Itu sebabnya posisi kita semua sama dengan orang ini. Kapan saja kita bisa mati. Itu sebabnya kita harus memiliki kepastian keselamatan dengan penyesalan, pertobatan sungguh, dan kemudian pengenalan akan Yesus sebagai Allah, Raja, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, miliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi buat komitmen, saudara akan jadikan firman Tuhan ini jadi renungan di sepanjang kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama-Nya, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan.
Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.